Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh, bukan sidang subuh, karena di Islam tidak sidang ya. Syukur alhamdulillah tadi disampaikan Pak Fahmi dan satu lagi Pak yang akan umroh, Pak. Oh iya, berdua dengan Ibu akan melaksanakan ibadat umroh sebagai tamu Allah. Tamu Allah dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Sholat saja, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 54,8 tahun sholat di Bandung ini. Sama dengan 100.000. Jadi 100.000 itu kalau 1 tahun, kewajiban sholat itu 1 hari 5 waktu kali 365 hari. Jadi sama dengan 1 tahun itu kewajiban sholat 1825. Kalau 1 kali sholat 100.000, maka 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 54,8 tahun sholat di luar Masjidil Haram, kecuali di Masjid Nabawi. Itu jamuan yang luar biasa. Karena itu pasti orang yang sholat di Masjidil Haram akan berbeda dengan sholat di luar. Karena pahalanya itu. Tapi jangan dianggap enteng, karena pahalanya besar. Jangan sampai ketika sholat hati kemana-mana, pikiran kemana-mana, padahal semuanya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang yang pergi haji, di dalamnya umroh, kata Nabi, an-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah. Nafkah yang kau keluarkan untuk ibadat haji termasuk dalam ibadat umroh, kan-nafaqatu fi sabilillah, seperti nafkah yang kau keluarkan untuk sabilillah. Ad-dirham, 1 dirham yang kau keluarkan untuk haji dan umroh, bisa imi'atin di'fin, dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi sekarang kalau umroh berapa puluh juta Pak Fahmi? 35. Ada 35, ada 40 kali 700. 35 juta kali 700, itulah yang selamat di akhirat. Kalau punya uang 100 juta, dikeluarkan 35 juta, dikalikan 700. Yang 65 juta belum tentu jadi simpanan akhirat. Boleh jadi itu jadi milik dokter, ya, atau boleh jadi milik ahli waris. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memanggil kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, seperti yang disampaikan tadi, judul kita adalah renungan akhir tahun. Saya mulai dari catatan lembar kehidupan ini yang dibacakan aja. Catatan lembaran tahun ini hampir selesai ditulis. Setiap hari sebetulnya, setiap saat ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Lebih banyak mana ya?
Yang menulis, apakah malaikat raqib yang lebih banyak menulis catatan kita atau malaikat atid? Wallahu a'lam. Jangan sampai catatan buruk lebih banyak daripada catatan baiknya. Kenikmatan yang diterima oleh kita apakah seimbang dengan amal? Wallahu a'lam. Kita tidak terasa duduknya saja diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa yang mengatur peredaran darah? Siapa yang mengatur pertumbuhan badan? Ketika minum, ketika makan, dipisahkan oleh Allah. Ini air ke sini, ini yang bukan air ke sini. Siapa yang memberi itu? Ketika tidak diatur oleh Allah, apa yang terjadi? Mahal harganya. Yang masuk cemilan, makanan, semuanya yang keluar lain. Yang masuk makanan bisa berubah jadi sel darah merah, jadi sel darah putih, bisa berubah jadi pertumbuhan daging, bisa berubah jadi pertumbuhan tulang. Itu dari makanan itu. Pabrik mana yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Hanya Allah yang beri. Jadi kenikmatan itu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tidak mungkin kenikmatan yang Allah berikan seimbang dengan amal saleh kita. Apabila kita menyadari, barangkali kita renungkan saat ini, kita banyak beristighfar. Kemudian kita merenungkan perjalanan yang telah kita tempuh. Kita sudah melewati yang bahagia, yang menderita. Menderita itu kata kita. Penderitaan dalam ujian Allah itu kasih sayang Allah. Hanya kita ukurannya berbeda. Sehingga orang memisahkan penderitaan dengan kebahagiaan. Semuanya ujungnya bahagia. Kalau ketika diuji dengan kebahagiaan kita syukur, dan diuji dengan penderitaan kita sabar, ujungnya bahagia. Jadi tidak berujung menderita, kecuali kalau ketika diuji dengan nikmat kita sombong, itu menderita itu di hari kiamat. Ketika diuji dengan penderitaan, kita tidak sabar, itu juga sama. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan hidup kita sudah lewati. Penderitaan yang tadi dalam tanda petik sudah kita lewati. Apakah dari semua itu sudah tersimpan perbekalan akhirat yang membuat hati kita penuh syukur? Wallahu a'lam. Atau mungkinkah kegagalan yang mengajarkan kita dalam hidup ini akan memberikan ketangguhan? Semoga. Kita lihat. Ketika kita merenungkan diri, kita ini siapa sih? Semua mengaku, yang beriman mengaku. Kita makhluk Allah. Sedang apa kita? Bukan sedang bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadat, harusnya sedang ibadat. Jadi di rumah ibadat, di kantor ibadat, di luar ibadat. Illa liya'budun. Ketika di rumah tidak diniati ibadat, di kantor tidak diniati ibadat, di masyarakat tidak diniati ibadat, maka katanya, kalimatnya wa ma khalaqtu. Tidak sekali-kali aku jadikan. Artinya insya Allah Allah tidak ridho kalau di semua tempat tidak diniati ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah ibadat ini Allah menguji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Wala nablukum bisyarri wal khair, kata Allah. Kamu sekalian diuji dengan bisyarri, dengan berbagai keburukan, penderitaan,
dan diuji dengan berbagai kebaikan dan kenikmatan. Jadi kalau seorang mukmin ditanya sedang apa sekarang, sedang diuji oleh Allah. Bukan sedang masak, bukan sedang mencuci pakaian, sedang diuji dengan mencuci pakaian itu. Bukan sedang bekerja, tapi sedang diuji dengan pekerjaan itu. Kenapa Allah menyimpan manusia untuk diuji di dunia? Karena Allah sudah membuat 2 tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka. Siapa yang lulus ujian, surga. Siapa yang gagal dalam menghadapi ujian, neraka. Nah, inilah hakikat hidup. Jadi sekali lagi, bukan sedang bekerja, bukan sedang tidur, tapi sedang diuji melalui pekerjaan, diuji melalui jabatan. Bukan diberi jabatan ya, bukan diberi kenikmatan, diuji dengan kenikmatan jabatan itu. Jadi kadang-kadang ujian belum selesai kita udah syukuran ya, bolehlah. Syukuran itu kalau sudah lulus ujian ya. Nah, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Al-yawm inda rabbik kalfasana mimma ta'udun, kata Allah. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kecuali dalam keterangan lain ini diterangkan ada yang sama dengan 500. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dalam Al-Hajj 47. Kemudian di dalam hadis Hasan, seorang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya itu lebih dahulu setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Miskin diuji dengan Allah dengan kemiskinan, diuji dengan kemiskinan itu kehormatan. 100 tahun lebih dulu masuk surga. Tapi di keterangan lain sama dengan 500.000 tahun. Dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun, bukan 500, saya salah ini. Fi yaumin kana miqdaran 50 alfasana. Jadi bagi siapa ditafsirkan ini khusus untuk kesulitan orang-orang kafir di akhirat. Jadi sama dengan 50.000 tahun. Kesulitan penderitanya amat lama. Tapi yang tadi 1 hari sama dengan 1000 tahun itu umum diberikan kepada kaum yang beriman. Nunggu di alam kubur itu ya barangkali kalau kita lihat dari zaman Nabi Adam dan sebagainya, ini tidak lama mereka menunggu sebetulnya. Bukan lama ya, karena tidak lama, karena 1 hari sama dengan 1000 tahun itu. Nah, dunia ibarat setetes air, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah keuntungan dunia sebanding dengan keuntungan akhirat, kecuali seumpama seorang mencelupkan anak jarinya di lautan ini, maka perhatikanlah seberapa air yang didapatnya. Celupkan air ke laut, kemudian angkat, berapa air yang nempel, itulah dunia, kata Nabi. Sedangkan akhirat adalah lautan yang luas. Kenikmatan dunia sebesar-besarnya kenikmatan hanya ibarat seperti mencelupkan air di laut, sedikit sekali. Tapi kadang-kadang dan umumnya kita diperbudak oleh dunia. Pikiran kita diperbudak oleh dunia, hati kita diperbudak oleh dunia, oleh nafsu dunia. Padahal hanya sebagian kecil saja.
Berapa ribu triliun kita miliki di dunia, hanya 1/sekian dari kenikmatan akhirat itu. Tapi kita lebih memilih setetes air yang nempel di jari tangan daripada mengejar lautan luas. Lebih memilih marah pada sesama dibanding memaafkan orang yang mendolimi itu. Memaafkan orang mendolimi itu salah satu kunci surga. Tapi dilepas. Di surga 99 kenikmatan, di dunia 1 kenikmatan. 1 kenikmatan ini diperebutkan oleh miliaran manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup. Tapi kita lebih memilih marah, benci, dolim daripada memaafkan orang yang mendolimi itu. Kita memilih posisi jabatan daripada menegakkan keadilan. Padahal keadilan adalah kunci surga. Di surga 99 kenikmatan, ribuan triliun kita nikmati di dunia tidak sebanding dengan kenikmatan surga itu. Atau kita lebih memilih benci, marah pada orang tua daripada memperoleh surga dengan ridho Allah itu. Kadang-kadang kalau anak itu kalau disuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, sambil ngabalir mengucapkan ucapan yang tidak sopan. Ketika orang tua marah, Allah marah. Ketika orang tua ridho, Allah ridho. Ketika Allah marah, tidak ada surga bagi orang-orang itu. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih nafsu daripada surga itu. Padahal dunia ini kehidupan sementara. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Hanya mainan, senda gurau kata Allah. Hanya mainan saja. Tapi kita anggap serius sekali. Mainan bukan berarti mainan kayak anak-anak ya gitu ya. Nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat itu maksudnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, bukan dunia. Akhirat sebenar-benarnya kehidupan. Kata siapa? Allah yang memiliki ini. Kata Allah ini. Tapi kita merasa dunia itu lebih nikmat perasaannya. Kenapa? Karena belum tahu akhirat. Tapi tentu bagi orang yang tidak memiliki perbekalan akhirat, ya seperti kata Nabi, kata sahabat, seperti kita masuk ke lautan yang tidak menggunakan pelampung dan perahu, tenggelam kalau tidak ada perbekalan itu. Bagi siapa yang mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya akhirat, laukana ya'lamun, bagi mereka yang mengetahui. Dengan cara apa? Dengan iman. Jadi ketika ditanya, kita akan kembali ke mana? Kita akan kembali ke kampung halaman. Kampung halaman, sana Garut, sana Tasik. Kampung halaman itu akhirat. Sekali lagi bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan dunia. Dunia hanya tempat diuji manusia. Dan kembali ke tempat yang sebenarnya ialah akhirat. Tapi lupa tempat kembali kita. Sikap pemikiran dan perilaku manusia saat ini banyak yang diperbudak oleh urusan dunia. Sementara akhirat dilupakan. Manusia menumpuk harta dan jabatan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia dengan mengabaikan keselamatan akhirat. Padahal kehidupan yang sebenarnya bukanlah dunia melainkan akhirat.
wah ini persahabatan ini. Ini jangan sampai dikhianati. Padahal dalam persahabatan banyak sekali kemaksiatan umpamanya. Lebih memilih sahabat dunia, bukan saling mengingatkan. Padahal dijamin oleh Allah seluruh manusia pasti rugi di dunia kecuali 4. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 inilah yang tidak akan rugi. Orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran dan orang yang saling mengingatkan tentang kesabaran. Ketika salah diingatkan, jangan marah. Oh pantes lo beda koalisi. Sana beda koalisi. Karunya ke akhirat. Orang makan tetangga sanes agama, sana segala karunya. Akhirat nah karunya. Gitu ya. Kepada sahabat kasihan juga. Nah, orang-orang yang memiliki 4 ini pasti tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Tapi ketika tidak memiliki yang 4, suami istri tidak saling mengingatkan tentang kebenaran, pimpinan dengan bawahan tidak saling mengingatkan tentang kebenaran, tidak saling mengingatkan tentang kesabaran, tidak ada iman, tidak ada amal saleh, yakin rugi. Jadi kerugian itu bukan kesalahan dalam berusaha. Bukan kemampuan yang rendah dalam berusaha rugi itu. Yang rugi adalah orang yang tidak memiliki yang 4 tadi. Bekerja tanpa iman, hidup tanpa amal saleh, dan tanpa saling mengingatkan. Ini pasti rugi orang. Ini hadis panjang, hadis Ibnu Nuaim dari Hakim bin Namir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi, wahai manusia, setiap hari usiamu berkurang, sayangnya engkau tidak pernah menyadarinya. Kita tidak menyadari. Terang-terang atas barodas gening rambutnya. Rarasan gampang masih hidden kayak gitu. Respon saya atas bodas, tidak sadari. Coba biasa tuang landong tiap dinten, nah gening 10 tablet teh gening tosef deui teh karaos 10 hari teh. Ketekaraos ya di Senin tos ka Senin deui tidak disadari. Padahal sudah dilewati dan semuanya akan dipinta pertanggungjawabannya. Setiap hari aku datangkan rezeki kepadamu, tapi engkau tidak pernah memuji dan berterima kasih kepadaku. Berusaha, pulang, alhamdulillah berhasil ya. Lamun bapak kerja keras mual ya mual berhasil. Lupa Allahnya lupa. Alhamdulillah mah ini ditulungan ke rencangannya jadi hasil ya, keng rezeki, Allahnya lupa. Kata Allah, setiap hari aku datangkan rizki kepadamu, tapi engkau tidak pernah memuji, berterima kasih kepadaku. Setiap hari aku tidak henti-hentinya memberikan rizki kepadamu, tapi setiap malam malaikat datang kepadaku membawa catatan perbuatan jelekmu. Ya Allah. Ya. Setiap saat, tidak pernah satu detik pun dicabut kenikmatan. Orang yang dicabut kenikmatan oleh Allah adalah yang kontrak usianya sudah habis. Selama hidup, tidak satu detik pun Allah cabut kenikmatan itu. Biasa ngereh ngapain menikmati udara teh kenikmatan. Ya, nggak pernah dicabut oleh Allah. Tapi setiap malam, malaikat datang kepadaku membawa catatan perbuatan jelekmu. Ya Allah. Ya. Tekaraos ribut, saling caci. Laporan malaikat. Tekaraos hati buruk pada orang. Tekaraos. Saya tamai dasar. Tuh. Padahal dasar teh urang.
lapar malaikat. Kenapa? Kena sekati buruk. Lihat ini, kata Allah kan gini. Ini ada yang awal ini ya, belum masuk yang ini. Jadi tidak ada satu kenikmatan yang yang lepas dari pertanggungjawaban. Semua kenikmatan ini akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal coba kita lihat. Jadi di dalam Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini perintah Allah. Sanes cenah. Kunan gitu, cenah. Sanes cenah. Bumi perintah Allah, jangan melakukan atau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Karena di awal sudah diwajibkan kita mencari ilmu. Faridatun, mencari ilmu itu wajib hukumnya. Karena itu jangan, walau berbuat, bersikap, berkata, jangan cenah. Kalau dalam Islam harus tahu ilmunya. Kenapa? Pendengaran, inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran, penglihatan dan hati ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita tidak merasa ketika ada hati busuk pada orang, apa tidak dicatat kebusukan itu? Dicatat, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ini pribados. Sering lepat itu. Tapi memang itu kena dikoreksi tiap saat. Penglihatan. Ujian terbesar sekarang ketika buka-buka melihat yang buruk-buruk di HP, apa akan bebas pertanggungjawaban? Tidak, kata Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah. Al-Isra ayat 36. Akan dipinta penglihatan, pendengaran. Kadang-kadang orang masuk ngedangukeun dina pantau dina janel anon ngomong naon sih eta tah. Pendengar sesuatu yang buruk yang masuk ke telinga, apakah bebas pertanggungjawaban? Tidak. Allah sampaikan semuanya, penglihatan, pendengaran dan hati yang busuk pada orang akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa sudah 4 tahun kau tidak bersahabat dengan saudaramu? Karena hati busuk. Apakah yang 4 tahun akan bebas dari pertanggungjawaban? Tidak. Allah akan tanya itu. Apa sudah siap? Wallahu a'lam. Kemudian dalam surat Yasin 65 disebutkan al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, di hari kiamat, kami tutup mulut-mulut mereka. Tidak ada yang bisa bicara. Ditutup mulutnya. Kemudian tangan mereka yang berkata. Yang bicara tangan. Jawabinya, keanehan luar biasa di hari kiamat. Tetiasa nyarios. Saksir bohong. Tangan yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki yang akan memberikan kesaksian itu. Dimanapun kita berada, tangan akan bicara bahwa tanggal sekian hari ini di tempat ini
pernah orang itu berdusta, bertengkar dan sebagainya, tangan yang bicara. Kata saksi, saya yang menyaksikan. Teu aya nu tiasa ngebohong di hadapan Allah dari kiamat. Akan dipinta pertanggungjawabannya. Apakah selama 1 tahun ini kita sudah merenungkan itu? Tangan, kaki. Ketika di hadapan Allah semua keburukan disampaikan dan semua kebaikan disampaikan. Tidak ada kebaikan yang tidak dicatat dan tidak disampaikan dari kiamat, sekalipun kata Allah kebaikan itu kau lupakan waktu di dunia. Dicatat semuanya. Nah, kemudian apalagi yang akan diinikan oleh yang akan ditanya. Ini persiapan ya. Persiapan. Ini kan renungan hanya di akhir tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah, tahun Komariah seluruhnya sunatullah. Kita mengikut pada ketentuan Allah. Wah itu mah lain tahun orang sana. Semuanya tunduk pada sunatullah. Ya. Tahun Hijriah umat Islam. Yang bukan Islam Syamsiah. Apa Syamsiah tidak tunduk pada Allah? Tunduk pada Allah. Berdasarkan peredaran matahari dan peredaran bulan. Di akhir tahun Syamsiah ini kita merenung sebelum ditanya oleh Allah di hari kiamat. Jadi kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, tidakkah kaki seorang hamba bergeser dari tempat penantiannya pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tidak bergeser. Sambil menunggu datangnya pertanggungjawaban di hari kiamat. Yang pertama ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa. Bapak-bapak kan rata-rata di atas 40 tahun ya. Ya lebihnya berapa puluh tahun lah ya. Digunakan untuk apa? Ibu-ibu digunakan untuk apa? Ini akan ditanya oleh Allah. Kalau digunakan banyak yang untuk yang maksiat, istighfar. Sebelum nanti ditanya oleh Allah. Bukan hanya sekedar istighfar. Kalau kita salah, datangi orang yang pernah kita sakiti. Minta maaf. Daripada di hari kiamat ditanya umur kita. Digunakan untuk apa? Untuk hal yang sia-sia atau untuk hal yang bermanfaat? Untuk hal yang bermanfaat, alhamdulillah. Ibu-ibu coba dimilai muka pantok, masak, cuci pakaian, membersihkan rumah, semuanya bermanfaat. Asal diniati ikhlas karena Allah. Itu hari-hari dilewati begitu. Bapak-bapak yang setiap hari dilewati dengan pekerjaan terus digunakan. Itu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa lillahnya itu. Ya. Jadi umur digunakan untuk apa? Sekali lagi sebelum Allah bertanya, orang merenung di akhir ini. Kalau banyak digunakan untuk yang tidak baik, beristighfar. Kemudian yang kedua, tentang badannya atau kesehatannya. Saat sehat, digunakan untuk apa badan ini? Untuk sesuatu yang bermanfaat atau untuk sia-sia, untuk maksiat, untuk jalan-jalan kebahagiaan saja tanpa tujuan tertentu? Wallahu a'lam. Dalam hadis lain akan ditanya saat sehatmu sebelum sakitmu digunakan untuk apa? Kemudian tentang ilmu. Punya ilmu, digunakan untuk apa ilmu itu? Ilmu itu, dulu saya sampaikan, bernilai satu ilmu bukan ilmu itu ada di kepala. Ketika ilmu itu disimpan di kepala, kamu naon? Hiasan. Yang ilmunya banyak,
dengan orang yang berkosmetik baik, mungkin lebih baik yang itu. Nggak akan kelihatan. Jadi nilai satu ilmu bukan saat ilmu itu diterima dan bukan saat ilmu itu ada di otak. Tapi nilai satu ilmu ketika ilmu itu diamalkan. Dan ini akan ditanya oleh Allah. Dipakai ngabobodo atau dipakai untuk membantu orang? Bermanfaat atau sumber maksiat ilmu itu? Nah, ketika landasan ilmunya tidak ada, ini yang akan berat. Landasannya apa? Iman landasannya itu. Kemudian yang terakhir, harta ini digunakan untuk apa dan diperoleh dari cara yang bagaimana? Harta banyak. Yang paling lama pertanggungjawaban ketika harta itu banyak. Gelas diperoleh dari uang yang bagaimana? Gelas digunakan untuk apa? Rumah diperoleh dari cara yang bagaimana? Digunakan untuk apa? Apakah di dalamnya ada yang haram atau semuanya halal? Itu semuanya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hari kiamat. Itulah 4 itulah yang akan ditanya. Nah ini saya lanjut ini. Jadi yang yang kedua ya, yang ada 3 tambahan itu ya. Nanti kalau dibagikan yang ambil yang keduanya. Kemudian engkau makan rezekiku, namun engkau tidak pernah merasa malu berbuat durhaka kepadaku. Rezeki dari Allah, bukan harta kita, bukan. Rizki Allah. Ketika punya anggapan harta kita, bebas. Saya menggunakan untuk apa? Kata orang. Sanes, etamar rizki Allah. Ketika itu rizki Allah, jangan seenaknya digunakan. Karena tidak ada yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun rizki itu. Tidak akan ada yang bebas dari pertanggungjawaban. Mungkin bahasa kasarnya itu, ketika kita membeli semen dari uang yang haram, semen itu digunakan untuk dinding. Dalam dinding itu nempel harta yang akan dipertanggungjawabkan dari kiamat nanti. Terus gimana Pak Cena? Kudu dibongkar? Wallahu a'lam. Tapi jangan mati ketika dalam rumah masih ada harta yang haram itu. Doamu kata Allah aku kabulkan. Kebaikanku tidak putus-putusnya selalu mengalir untukmu. Tapi sebaliknya catatan burukmu tidak pernah berhenti sampai kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Dikabulkan, alhamdulillah, dikabulkan, selamat, dikabulkan. Kemudian ngalir terus rezeki. Tapi catatan buruk, kata Allah, tidak pernah berhenti sampai kepadaku. Engkau takut kepada sesama manusia, tapi sedikit pun kamu tidak pernah takut kepadaku. Buktinya apa? Ketika berdoa, hati kemana-mana, padahal nuju disaksikan ku Allah. Urang mau kemana-mana. Ini di multazam ya, di tempat-tempat makbul itu diperhatikan. Nuju di multazam, hayo motoan gerak, ya Allah itu nuju diperhatikan ke Allahnya, motoan kernya disebarkan, alhamdulillah, lain alhamdulillah tak akhirat beak gitu tak. Ingat Allah sedang perhatikan. Ketika kita takut pada Allah, maka kita tidak akan berkata kasar pada orang. Tidak akan menyakiti orang. Tidak akan mengambil hak orang. Kalau takut. Tapi karena takutnya pada pimpinan,
takutnya pada kelompok, kok Allah mati sih? Ini disampaikan oleh Allah. Bahkan kau takut pada murka manusia, tapi kamu tidak pernah takut pada murka aku, kata Allah. Nembe banjir sekedik, astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Dari kiamat melangkung agung. Janganlah nafsu keduniaanmu membuatmu lupa persiapan bekal di akhirat. Ini pesan Allah. Jangan nafsu keduniaanmu membuatmu lupa persiapan bekal akhirat. Sanes alhamdulillah kenging jabatan. Tete bisa jadi petaka. Kalau jabatan menyebabkan lupa kita ke akhirat. Dengan membangun apa yang tidak akan kamu diami. Mengumpulkan apa yang tidak akan kamu makan. Dan bercita-cita tentang apa yang tidak akan kamu dapati. Membangun sesuatu yang tidak akan kamu diami. Atur rumah segala rupiah, tidak akan kamu diami, kata Allah. Di akhirat nanti. Hadis Ibnu Nuaim dari Hakim bin Amir. Nah, ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Pasti Allah akan mengenalmu, menolongmu di waktu sempit." Ketika waktu lapang, nya ulah joget-joget teuing atulah ya, kesempatan mumpung orang masih sehat. Istighfar, bertobat, minta tolong kepada Allah. Nanti Allah akan menolong ketika kita mendapatkan kesulitan. Jadi orang yang banyak ditolong oleh Allah di waktu sempit adalah orang yang selalu mengingat Allah di waktu luang itu. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang telah menyimpang darimu, yang ditakdirkan tidak akan mengenaimu, maka tidak akan mengenaimu. Dan apa-apa yang menimpamu tidaklah akan menyimpang darimu. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu ada di balik kesabaran. Dulu sudah disampaikan, kemenangan bukan di balik kepintaran, tapi di balik kesabaran. Pintar bari tidak sabar, ambek-ambekan, nyiksa batur, mual menang, pas dikucilkan ku batur. Ya. Nah, dan sesungguhnya kesenangan itu ada beserta kesusahan. Orang yang senang adalah orang yang sudah melewati kesulitan, karena di ujung kesulitan ada kebahagiaan, dan di ujung kebahagiaan ada penderitaan. Itu selalu berputar. Dan kesulitan ada bersama kemudahan. Jadi di balik kesulitan Allah sediakan kemudahan. Tugas kita ikhtiar. Kalau Allah sudah menetapkan A, B, C, ya, sekalipun ditolong oleh orang pasti kena, kata Nabi. Tapi kalau Allah tidak menetapkan, sekalipun seluruh orang menghalang-halangimu, pasti engkau tidak akan kena. Tugas kita adalah ikhtiar. Dunia ini tempat susah, bukan tempat untuk bersenang-senang. Wahai sekalian manusia, ketahuilah olehmu bahwa dunia ini adalah tempat yang terjal dan bukan tempat yang rata, bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini tempat susah dan bukan tempat untuk bersenang-senang. Tapi banyak orang menganggap dunia tempat memanen. Bukan. Dunia tempat menanam. Akhirat tempat memanennya itu. Kurang panen di dunia, di akhirat mau panen. Margi tidak menanam, ya. Maka barang siapa mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, ia tidak akan bergembira dengan kesuburannya
dan tidak akan bersedih apabila ditimpa musibah atau ditinggalkannya. Dia tidak akan senang dengan kekayaan yang banyak ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaan itu. Dan tidak akan bersedih ketika menderita. Karena orang yang diuji dengan penderitaan, modalnya sabar, gugur seluruh dosa-dosanya itu. Tanpa harus minta ampun kepada Allah. Karena itu jangan menderita. Kalau dia paham akhirat itu. Ingatlah sesungguhnya Allah telah menjadikan dunia tempat ujian yang tadi. Sedangkan negeri akhirat adalah negeri bagi orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Dunia tempat ujian. Bukan tempat menikmati. Tapi tempat manusia diuji. Oleh karena itu kata Nabi, berhati-hatilah menikmati manisnya dunia. Dan janganlah kamu terlalu cepat meramaikan dunia yang telah ditetapkan oleh Allah akan lenyap. Dan jangan pula kamu selalu bergantung kepadanya sementara Allah mengendaki kamu untuk menjauhinya. Sehingga jadilah kamu sebagai orang-orang yang dibiarkan oleh Allah karena Allah membencinya. Kalau tunduk pada dunia, tunduk pada orang, tunduk pada nafsu, Allah biarkan, Allah benci pada orang-orang itu. Sedangkan kamu termasuk orang-orang yang berhak menerima siksanya. Siapa? Orang yang tunduk pada dunia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Delami. Nah, karena itu kata Nabi nasihat pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadidis safina fa innal bahru ami. Hai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Mesinnya bagus, segalanya bagus, tapi ketika bocor di bawah tenggelam. Amal ibadatnya bagus, sholatnya bagus dan sebagainya, tapi ada sombong, ada riya, tenggelam. Itulah yang membocorkan perahu itu. Apa dianggap hasud akan dibiarkan? Al-hasada ya'kulunal hasanat. Hasud menghapus amalan-amalan kebaikan. Saya mesin kapal, tapi bocor, tenggelam dia. Saya mesinnya kapal tapi bocor ketika sombong. Sombong itu apa? Neraka kata Nabi. Jadi sekalipun dia beribadat kepadaku, ke orang-orang yang sombong, saya dukhuluna jahannam dakhirin. Allah siapkan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Untuk siapa? Orang-orang yang sombong. Sombong itu membocorkan perahu itu. Orang mau alhamdulillah ibadah teras, sodako, amal saleh teras, tapi eta nu ngabocor kenana. Sombong neraka. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri sekalipun dia beribadat. Menyombongkan diri menuju sholat sombong. Ketinggalan kubatur, orang masih tiap Sabtu salat ya, menyombongkan diri. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah masukkan dalam keadaan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Apalagi di luar sombongnya. Ketika ibadat bagus, segala macam bagus, tapi riya habis amalan akhirat. Karena itu jadi di safina fa innal bahru ami, jaga. Jangan sampai tenggelam di tengah jalan. Wa khudhi zada kamila fa inna safar ba'in. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Tapi yang terakhir wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'mun. Dan ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Di satu perbanyak bekal, di satu ringankan beban. Beban itu yang mana? Beban itu apa yang kita miliki. Itu beban. Yang jadi bekal yang kita amalkan itu jadi bekal. Perbanyak itu.
Jadi jangan punya anggapan yang kita miliki bekal, bukan. Itu beban. Harta banyak, segala macam ada, sehat, mobil sarai, rumah bagus, itu bukan bekal, itu beban. Khaffifil himla fa innal aqobatu ka'ud. Ringankan beban itu. Dengan cara apa? Beramal. Khudzi zada kamil, perbanyaklah bekal. Nah, sekali lagi yang ada pada kita beban, ketika diamalkan itu jadi bekal. Itu yang harus diperbanyak. Wa khlisil amal fa innana qad basir. Ikhlaskan beramal karena Allah Maha teliti, Maha melihat. Kuncinya adalah ikhlas. Ini pandangan dari Ibnu Mas'ud. Oh, ini juga dinilah. Wan laisa lil insan illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di Islam itu tidak ada amalan tanggungan. Tidak ada dosa tanggungan. Amalan masing-masing. Dosa masing-masing. Orang baca Quran, kalau kita mendengar, pendengarannya dapat pahala. Ya. Tapi kewajiban bacanya itu tidak. Fatihah atau membaca apapun, ketika kewajiban membaca tidak haruskan, kita hanya gantungkan pada orang, tidak. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada amalan tanggungan. Apakah amalan makmum ditanggung oleh imam? Tidak. Seperti apa yang kita amalkan aja masing-masing. Wa nasa'yahu sawfa yuro. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Tsumma jazahul jazaa aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, paling adil. Ya. Ini pandangan dari Ibnu Mas'ud. Berapa banyak manusia yang dihukum melalui kesenangan demi kesenangan yang diterimanya. Jadi berapa banyak yang dihukum melalui kesenangan. Seueur anu jatuh melalui kesenangannya. Atau pejabat terhormat segala ayat jatuh seketika. Dijatuhkan oleh Allah. Yang merasa terbiasa menjauhkan diri dari ibadat. Ia dimudahkan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ia pun dimudahkan membuat hukum yang menyebabkan jutaan manusia sengsara dan menyebabkan jutaan manusia tidak dapat menikmati suasana ibadat dengan tenang. Dulu saya sampaikan, satu kali tanda tangan kalau jadi pimpinan menyebabkan jutaan manusia sengsara. Apakah di hari kiamat dari jutaan itu tidak akan minta pertanggungjawaban? Tidak. Seluruh manusia yang dirugikan di dunia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah dari jutaan orang yang disengsarakan. Apakah satu kali tanda tangan yang membuat bahagia semua orang, jutaan manusia bahagia? Apakah jutaan manusia tidak akan jadi saksi dan penolong? Dari jutaan itulah yang akan jadi saksi dan penolong dari kiamat. Padahal satu tanda tangan aja. Betapa banyak manusia mendapatkan cobaan melalui pujian orang lain. Seueur manusia nu cilaka kena pujian. Khususnya akhiratnya habis. Ya. Betapa banyak manusia yang terperdaya dengan kelemahannya yang disembunyikan oleh Allah. Seolah-olah ia baik dan soleh padahal ia sedang disembunyikan keburukannya oleh Allah. Kata Ibnu Mas'ud. Aduh ya Allah ya. Umi dibongkar sadaya kelemahan-kelemahannya. Itu ayat saya. Jangan disembunyikan keburukannya oleh Allah. Demikian kata Ibnu Mas'ud. Bagaimana ke depan? Ini yang terakhir ya. Akhir tahun bukan sekedar penutupan, melainkan juga awal dari babak baru. Ini adalah saat yang tepat untuk menata harapan dan menetapkan langkah ke depan. Kemarin boleh sombong, ke depan saya tidak boleh sombong, karena sombong itu neraka. Kemarin boleh ria, tapi sekarang tidak boleh ria, karena ria itu menghapus seluruh pahala akhirat nanti.
Tuliskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, jadikan impian besar yang lebih nyata dengan rencana kecil yang dapat diwujudkan. Tulis di kamar tidur, ke depan saya akan menjadi orang soleh. Ke depan saya akan belajar untuk takut kepada Allah, untuk menjadi mukhlisin. Namun jangan lupa bahwa perjalanan ke depan bukanlah sekedar tentang mencapai garis akhir, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati prosesnya. Sanes ngantosan maut, ya, tapi bagaimana proses menuju itu? Ya. Kalau mati sudah kepastian. Pastikan ada ruang untuk kebahagiaan, untuk kasih sayang, dan waktu-waktu untuk diri sendiri sepanjang jalan. Catat, jadikan rumah tangga yang lebih bahagia. Saling hormat, saling penuhi kebutuhan, saling menyayangi antar sesama, saling mencintai. Yakinkan ke depan dengan keluarga bahagia, Allah akan berikan ridho itu. Pastikan semua yang akan kita lewati akan berujung di kematian, dan jangan lupa perbekalan akhirat. Demikian sekedar renungan di akhir tahun ini, dan kalau ada yang berbagi pengalaman dipersilahkan pada ibu dan bapak semuanya. Enggak? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diceritakan kali ini adalah masalah spiritual, ya. Spiritual kita menghadapi fitnah. Kemudian juga dikatakan tadi tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Nah, tapi dalam fisik, secara fisik, misalnya ayahnya punya kelemahan jantung, anaknya kan diturunkan itu. Secara kedokteran mungkin juga sudah diakui. Nah, bagaimana dengan tentunya modal awalnya kurang bagus saja gitu, buat anak itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan tadi bahwa dosa itu tidak diturunkan? Begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain masih ada? Maka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemaparan Pak Ustaz tadi bahwa nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki manusia sebelum ditanya dengan yang 4 hal. Salah satu di antaranya adalah harta diperoleh dari mana, halal atau haram. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana karyawan bank itu hartanya itu atau gajinya itu halal atau haram untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Tidak ada lagi? Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan muat pencerahan dari Ustaz. Yang pertama tentang pertanggungjawaban harta. Pada umumnya kami yang tinggal di Nagari wilayah ini adalah memiliki rumah dari kreditan. Rumah dari awal. Oh iya. Kita mengetahui bahwa kredit bank itu ada bunga tertentu, dan sekarang kita sadari itu adalah riba. Sebelumnya itu mungkin kita
kita terlupakan. Jadi bagaimana hukumnya tentang rumah yang didapat dari perbuatan riba? Yang kedua, ini terkait dengan akhir tahun sekarang ini. Sebagian kita ingin menyampaikan rasa toleransi beragama. Kita menyampaikan dengan maksud adalah menghargai, menghormati sesama umat seprofesi, lalu menyatakan cara selamat Natal misalnya atau yang lainnya. Ini juga hukumnya bagaimana harusnya. Yang ketiga, ini ada pakaian nakal dari para anak didik kita. Itu terutama masalah nilai ibadah di Masjidil Haram. Tadi disampaikan yang beribadah di Masjidil Haram itu ganjaran pahalanya adalah banyak sekali. Nah, apakah ini juga berlaku bagi masyarakat pribumi yang tinggal di kawasan sekitarnya? Apakah sama dengan yang datang dari tempat yang jauh? Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada lagi langsung. Yang pertama dosa turunan. Dosa turunan di kita tidak ada. Yang ada adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan. Orang tua punya kewajiban sampai anak dewasa, kewajiban segalanya itu orang tua yang tanggung itu. Jadi kalau dia anaknya tidak melaksanakan sholat, berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, orang tua ikut dosa. Tidak diturunkan karena dari anak ke bapak atau dari bapak ke anak, tidak. Sekarang di agama lain pun mulai bertanya dosa turunan gitu ya. Makanya banyak yang mualaf. Oh, turunan gitu ya. Diturunkan kemudian diampuni dengan cara membunuh dan seterusnya. Sekarang mulai ramai didiskusikan. Di Islam sama sekali tidak ada dosa turunan, tidak diturunkan. Dosa bapaknya, ya bapaknya yang tanggung. Tapi ketika bapaknya tidak melaksanakan kewajiban, itulah dosa. Istri tanggung jawab suami. Ketika istri melakukan penyimpangan, suami bertanggung jawab. Tapi ingat, suami punya kunci. Salah satu syarat istri masuk surga adalah ridho suami. Ada kunci yang diberikan oleh Allah. Itu berapa hadis yang sahih. Kapan anak itu berakhir dari tanggung jawab? Ketika anak dewasa. Anak perempuan kewajiban akhiratnya beralih ke suaminya saat ijab kabul. Jadi pertanggungjawaban akhirat seorang ayah itu lepas ketika anaknya dinikahi oleh suaminya. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada dosa turunan dan tidak ada amalan tanggungan. Seperti tadi, sudah mas saya ajalah diganti amalannya, nggak bisa. Ya, amalan, dosa dan sebagainya itu pertanggungjawaban individu di hari kiamat. Kalau pimpinan tidak mengingatkan, itu bukan dosa turunan. Sekali lagi, itu pimpinan tidak melaksanakan kewajiban. Wah, ini sudah habis ya. Kemudian kaitan dengan ibu dan bapak yang terakhir, ini kaitan dengan harta yang haram untuk karyawan bank. Ini memang banyak didiskusikan. Bunga itu riba, maka bermunculalah bank-bank syariah. Bahkan di Inggris itu mendirikan bank syariah. Dan laku juga. Tapi pengelolaannya
Ya hampir sama dengan bank biasa gitu ya. Sorry. Dalam Islam itu memang itu tidak dibolehkan ya. Kalau memberi kebaikan itu dibolehkan. Umpamanya kita sudah ditolong oleh seorang ya, dibantu pinjam uang, ujungnya nanti diberi hadiah kebaikan karena dia sudah berbuat baik, itu bukan riba. Itu dalam Islam namanya hadiah. Dan hadiah itu diberikan di akhir pekerjaan, bukan di awal. Kalau di awal pekerjaan itu bisa menjadi suap. Dan suap menyuap hukumnya neraka. Itu yang tidak diperkenankan. Kenapa suap beda suap dengan ini, suap diberikan di depan? Karena kalau diberikan di depan itu bisa mengubah hak dan kewajiban. Harusnya bukan diberikan pada dia, tapi karena dia sudah memberi, maka saya berikan pada dia. Itu suap, diberikan di depan. Tapi ketika saya sudah ditolong, saya memberi sesuatu karena orang itu baik, saya berikan kebaikan, maka kata Nabi itu namanya hadiah. Itu boleh. Dan kaitan dengan rumah, saya juga sama Pak. Sama gitu ya. Dulu kan tidak segencar sekarang. Bahkan dulu ada yang berpendapat, seorang kiai di Bandung, itu bank itu tidak haram katanya. Bank itu sama dengan perkumpulan usaha. Ada seorang, tapi juga banyak yang menentangnya, gitu. Bagaimana kaitan setelah umpamanya kita tahu bahwa ini riba? Dah kapung guru tak terang. Kita tinggal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Toleransi dalam beragama. Ini selalu dimunculkan di akhir Desember. Ini untuk merusak Islam sebetulnya. Kita mengucapkan selamat Natal, mual gembira mana Natal? Mual gembira. Ketika saya tanya gini, saya punya tetangga depan rumah. Saya tanya, gimana kemarin Natalnya? Kayaknya rame ya. Oh iya rame-rame. Lebih senang ditanya Natal daripada diucapkan selamat Natal. Ya, saya tanya tentang dia. Kayaknya kelihatan rame, macet ya di sana. Oh iya gini. Dia lebih senang itu daripada saya mengucapkan selamat Natal kan gitu. Toleran itu tolelir. Tolerir itu membiarkan orang berbuat, bukan menyatukan pikiran kita dengan dia atau keimanan kita dengan dia, bukan. Membiarkan orang berbuat. Dia beribadat silakan, melakukan apa silakan. Itu toleransi, bukan menyatukan keyakinan, gitu ya. Sekali lagi, agama tetangga kita belum tentu senang diberikan ucapan selamat Natal oleh kita. Buat apa rame-rame ya? Tanyalah, ngobrol tentang Natal boleh saja kalau itu. Ya, tidak bicara tentang selamat gitu ya. Kemudian nilai ibadat di Masjidil Haram apakah untuk pribumi sama? Nabi menyebutkan sholat fi masjidi, di masjidku 1000 kali kecuali di Masjidil Haram. Sama 100. Jadi kalau di Masjid Nabawi 1000, di Masjid Haram 100 kali daripada Masjid Nabawi. Untuk siapa? Untuk semua Pak. Termasuk untuk pribumi. Jadi diberikan di masjid, bukan di wilayah tanah haram, bukan. Tapi di masjidku kata Nabi, bukan di tanah haram. Ada orang yang, oh ini sama tanah haram, dek di hotel di mana sama sanes. 100.000 itu di masjidku, di Masjidil Haram, bukan di tanah haram.
Seueur anu salat di hotel sarua tanah haram sanes lah hadisna ge teu kitu di masjid hadisna ge ya sanes di tanah haram ya bilihan jakal gitu ya. Bilihan jakal satu waktu satu kali salat duhur di Masjidil Haram sama dengan 54,8 tahun salat di luar Masjidil Haram. Karena itu jauh-jauh ge ulah ngantunkeun salat di hotel, usahakan di Masjidil Haram. Apakah semua orang yang ada di Mekah sudah haji? Setelah ditanya banyak yang belum haji, Pak. Yang sholat apakah orang-orang Mekah juga sholat setiap saat? Tidak. Dan numaparin mah eta ketemu Allah. Dia dipilih oleh Allah, bukan orang yang ada di tempat itu. Dasar orang Mekah anu tidak dipilih oleh Allah gitu ya. Sehingga sholatnya di bumi masing-masing gitu ya. Barangkali itu Ibu dan Bapak semuanya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini pelepasan umroh Pak Fahmi dan Bunda Lid dan semuanya. Sebelum syuruk pelepasannya ya? Mangga. Begitu sampai di sini dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.